Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Armi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ustazah senang sekali. Kenapa? Karena kemarin nilai kalian pelajaran PAI itu bagus-bagus sekali. Setelah kemarin kalian belajar tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, sekarang kita belajar tentang adab makan dan minum. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Semoga dengan doa mau belajar kita diberikan kefahaman oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai ya pembelajaran pada hari ini. Adab makan dan minum. Banyak adab yang harus diperhatikan ketika seseorang akan makan dan minum. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan sebelum makan, khususnya jika tidak memakai sendok, dapat menjaga kebersihan makanan yang masuk ke mulut kita. Selain itu, mencuci tangan sebelum dan setelah makan dapat menambah keberkahan makanan yang kita konsumsi. Yang kedua, duduk dengan rapi. Duduklah dengan rapi dan sopan, jangan makan sambil berdiri ya, apalagi bersandar. Ketiga, membaca basmalah dan berdoa. Tidak memulai makan kecuali setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa. Jika lupa membaca basmalah di awal makan, bacalah basmalah ketika ingat dengan ucapan Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Orang yang tidak membaca basmalah ketika makan, setan akan ikut serta menyantap makanannya sehingga hilang keberkahannya. Keempat, hindari makanan dan minuman yang panas, tidak meniupnya, dan menahan nafas ketika minum. Kelima, makan dan minum dengan tangan kanan. Ada seorang sahabat yang mengaku tidak bisa makan dengan tangan kanan, tetapi Rasulullah membantahnya bahwa hal itu disebabkan karena kesombongannya. Bahkan, makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri itu merupakan kebiasaan setan. Yang keenam, tidak tergesa-gesa. Mengambil makanan dari pinggir dan paling dekat. Jika makan sendirian, hendaklah mulai mengambil makanan dari pinggir piring, lalu ke tengah piring dengan rapi. Dengan cara itu, kita akan mendapatkan keberkahan hingga suap terakhir dari makanan yang tersisa di dalam piringnya. Yang ketujuh, makan dengan berjamaah. Meskipun diperbolehkan makan sendirian, tetapi sebaiknya makan secara bersama-sama dengan yang lain. Kedelapan, tidak mencela makanan dan makan secukupnya. Dikabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela makanan. Jika suka, beliau memakannya, dan jika tidak, beliau tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, berdoa setelah makan dan minum. Membaca Alhamdulillah dan berdoa setelah makan. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW berdoa dengan doa di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Yang ke-10, tidak menyisakan sisa makanan dan mencuci tangan setelah makan. Yang ke-11, tidak langsung tidur setelah makan. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW melarang untuk tidur setelah makan. Sebaliknya, harus ada jeda waktu yang cukup lama antara makan dan tidur dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat, seperti berzikir dan sholat.
Alhamdulillah materinya sudah selesai ya. Jadi kesimpulan pada hari ini, kita harus melaksanakan atau mempraktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya akan banyak pahala dan ibadah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan dari Ustadzah, kalian tetap harus menjadi anak yang soleh-soleha dengan melaksanakan adab makan dan minum. Sebelum pembelajaran Ustadzah tutup, marilah kita membaca doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.